Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ririn Dawati Aridin, NIM 10542113017. Baiklah, di sini saya akan melakukan yaitu tindakan krikotiroidektomi, yang dimana itu pengertiannya yaitu krikotiroidektomi adalah suatu tindakan yang melakukan yaitu penusukan pada membrana krikotiroid, yaitu sebagai jalan pintas pernapasan. Kemudian yang digunakan untuk yang dilakukan itu oksigenasi dan juga ventilasi pada pasien-pasien yang mengalami yaitu gangguan sumbatan nafas total. Jadi untuk indikasi yaitu ada dua. Yang pertama yaitu ada sumbatan jalan nafas atas nyata. Kemudian yang kedua yaitu apabila dilakukan bantuan nafas buatan menggunakan yaitu bakmas yaitu gagal. Jadi bisa dilakukan yaitu tindakan krikotiroidektomi. Jadi alat dan bahan yang perlu disiapkan yaitu ada meja pemeriksaan, kemudian ada manekin, kemudian yaitu ada kasus steril, kemudian yaitu ada disinfektan atau kita bisa menggunakan betadine, kemudian ada juga plester, dan ada juga salep antibiotik, dan ada yaitu handscoon. Kemudian ada spoid, ukurannya di sini itu ada 10 atau 12 cc. Kemudian ada spoid yaitu ukuran 1 cc itu untuk dimasukkan lidocaine. Kemudian ada kateter yaitu kateter intravena yaitu ukuran 12 sampai 14 G. Kemudian itu selanjutnya ada selang yang akan dihubungkan ke oksigen. Kemudian ada pipa yang berbentuk Y. Kemudian itu selanjutnya itu kita akan memasuki yaitu langkah awal untuk krikotiroidektomi. Itu langkah awal yang pertama itu kita pastikan dulu semua alat ini lengkap. Kemudian kita sambungkan itu pipa Y ke selangnya itu yang akan dihubungkan ke oksigen. Setelah itu kita hubungkan spoid yaitu dengan kateter yaitu kateter intravena. Kemudian kita buka ini tutupnya, kemudian kita sambungkan. Setelah itu spoidnya yang setelah kita isi NaCl yaitu 0,9% yaitu sebanyak 5 cc. Kemudian kita akan kita tutup kembali spoid. Setelah itu alat yang telah tersedia itu kita akan, setelah alat semua tersedia, kemudian kita akan melakukan yaitu cuci tangan rutin, dan kita akan menggunakan handscoon. Kemudian setelah kita menggunakan handscoon, kita akan melakukan yaitu disinfeksi, yaitu pada bagian yang akan kita lakukan yaitu penusukan. Disinfeksinya yaitu secara sirkuler, yaitu dari arah dalam keluar. Kemudian selanjutnya itu kita identifikasi ini bagian yang akan kita tusuk, yaitu pada membrana tiroid, yaitu antara kartilagotiroid dan juga trikoid. Kemudian kita identifikasi yaitu menggunakan ibu jari dan jari telunjuk. Setelah kita dapatkan ini, kemudian kita fiksasi, yaitu kenapa itu agar trakealnya ini tidak bergerak. Setelah pasiennya sadar, kita bisa melakukan yaitu anestesi lokal yaitu pada pasien, yaitu kita melakukan anestesi lokal, yaitu kita melakukan yaitu penyuntikan, yaitu sebelum kita melakukan penyuntikan itu kita jangan lupa itu melakukan aspirasi. Kemudian kita masukkan obat. Setelah kita lakukan anestesi lokal, kemudian setelah itu kita melakukan itu krikotiroidektomi, yaitu dengan sudutnya itu 45 derajat, yaitu ke arah kaudal, yaitu kita lakukan penusukan. Kemudian kita lakukan fiksasi kemudian kita fiksasi yaitu dengan arah kita fiksasi. Setelah itu yaitu dengan arah kaudal, sambil kita menarik spoid yaitu sampai ada gelembung udara yang keluar. Kemudian kemudian kita masukkan ke
dalam. Setelah kanalnya ini masuk ke dalam, kemudian kita hubungkan yaitu dengan menggunakan yaitu pipaye yang sudah tersambung tadi oleh oksigen. Kemudian kita hubungkan. Setelah itu kita lakukan ventilasi yaitu pada pipaye, yaitu caranya itu kita lakukan penutupan. Kita lakukan penutupan pada pipa tadi, yaitu penutupan ini diartikan bahwa inspirasinya itu pada saat kita buka tutupannya itu menandakan pasiennya itu inspirasi itu yaitu dilakukan selama 1 menit. Kita tutup selama 1 menit, kemudian kita buka yaitu buka selama 1 detik, kemudian kita buka selama 4 detik, kemudian untuk penutupan itu dilakukan selama 1 detik, kemudian dibuka itu dengan 4 detik. Setelah kita lakukan hal yang tadi, kemudian selanjutnya yaitu kita akan melakukan evaluasi, yaitu dengan cara yang kita sudah yakin ini ventilasinya sudah diatasi. Kemudian bila kita yakin ventilasi sudah teratasi, selanjutnya ini kita melakukan persiapan yang sudah kita lakukan. Kemudian untuk tiroidektomi ini kita bisa lakukan itu 10-45 detik. Setelah kita melakukan setelah ventilasi teratasi itu kita rapikan ini alat dan bahan yang telah kita gunakan. Setelah semua rapi, yaitu kemudian kita kita akan mengeluarkan handscoon, kemudian kita buang pada tempatnya. Kemudian saya akan melakukan cuci tangan, atau saya akan melakukan cuci tangan. Kemudian pemeriksaan setelah itu setelah kita melakukan cuci tangan, yaitu pemeriksaan di sini telah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Ridindawati Aridi, NIM 1054211103017. Baiklah, di sini saya akan mempraktekkan yaitu cara melakukan tindakan yaitu torakostomi. Baiklah, untuk pengertian dari torakostomi sendiri yaitu merupakan tindakan yang dilakukan tindakannya itu melakukan penusukan pada interkosta 2 atau pada yaitu letaknya pada midclavicular yang dengan indikasi yaitu pada pasien tension pneumothorax. Jadi alat dan bahan yang akan digunakan yaitu ada meja pemeriksaan, kemudian ada manekin boneka, kemudian ada kaca steril, kemudian ada disinfektan, yaitu kita bisa menggunakan yaitu alkohol swab atau betadine, kemudian ada handscoon, yaitu selanjutnya itu ada spoit yaitu 10 cc atau kita bisa menggunakan yaitu 12 cc yaitu sebanyak 2 buah, kemudian ada spoit 1 cc yaitu untuk dimasukkan nanti digodokin, kemudian ada kateter intravena dan natrium klorida yaitu 0,5%. Selanjutnya yaitu saya akan melakukan yaitu tindakan pratirokostomi. Jadi tindakan pratirokostomi yaitu yang pertama yaitu kita memastikan semua alat dan bahan sudah ada, kemudian atau sudah terpenuhi semuanya. Selanjutnya itu kita mengisi spoit. Kita isi spoit yaitu dengan cairan natrium klorida yaitu 0,5. Itu pertama kita buka ini spoitnya, kita buka spoitnya. Setelah kita buka spoit, kemudian kita tidak lupa juga kita akan membuka tutupannya. Setelah kita buka dan juga kita buka penutup dari klorin. Kemudian setelah itu kita lakukan yaitu pengisian dalam spoit, yaitu di sini yaitu sebanyak 5 cc. Setelah terisi yaitu kemudian kita tutup kembali, yaitu kemudian kita menyiapkan kateter intravena, yaitu kita buka kateter intravena, tutupan kateter intravena. Setelah itu kita
kita akan sambungkan yaitu pada spoid. Setelah tersambung kemudian kita letakkan kembali. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan yaitu torakostomi, yaitu sebelum kita melakukan tindakan yaitu pertama kita harus melakukan yaitu cuci tangan terlebih dahulu dan menggunakan handscoon. Setelah kita menggunakan handscoon yaitu kemudian kita akan melakukan torakostomi, atau saya akan melakukan tindakan torakostomi. Yang pertama yaitu disinfektan, yaitu disinfektan pada bagian yang akan kita lakukan penusukan, yaitu kita ambil alkohol swab, kemudian kita disinfeksi pada bagian yang akan kita lakukan penusukan, yaitu tentu sebelum kita melakukan penusukan itu tentu pakaian pasiennya ini sudah bebas. Kita itu melakukan disinfektan yaitu dengan arah yaitu sirkuler, yaitu dari dalam ke luar, kemudian kita buang ini pada tempat sampah. Setelah itu kita identifikasi bagian yang akan kita lakukan penusukan, yaitu pada bagian di bawah clavicula, yaitu tepatnya pada interkosta. Pada interkosta 2 yaitu pada bagian midclavicula. Selanjutnya yaitu jika pasien yang dalam keadaan sadar, kita bisa lakukan yaitu anestesi lokal. Terlebih dahulu kita lakukan anestesi lokal yaitu pada bagian yang akan kita lakukan penusukan. Jangan lupa juga kita melakukan yaitu aspirasi terlebih dahulu, kemudian kita dorong ini obatnya ke dalam. Setelah kita lakukan anestesi lokal, selanjutnya yaitu kita akan melakukan yaitu tindakan torakostomi, yaitu kita ambil spoid yang sudah disambungkan dengan kateter intravena, kemudian kita buka ujung dari spoid. Setelah itu kita lakukan yaitu penusukan, yaitu dengan sudut 90 derajat, yaitu pada bagian di bawah clavicula yaitu interkosta 2 yaitu midclavicula. Kemudian kita lakukan yaitu penusukan yaitu 90 derajat. Itu di sini yaitu sampai keluar gelembung-gelembung udara. Jika gelembung udara sudah keluar atau sudah terlihat, kita akan menarik ini spoid, yaitu kita tarik, kemudian setelah itu kateter intravena ini kita masukkan. Setelah kateter intravena kita masukkan, langkah selanjutnya yaitu kita lakukan yaitu evaluasi. Jadi evaluasi di sini yaitu kita lihat pada dinding dada apakah ada pernapasan atau tidak, apakah simetris atau tidak. Selanjutnya yaitu apakah ada perbaikan atau tidak. Kemudian kita bisa lakukan yaitu evaluasi yaitu dengan menggunakan stetoskop, yaitu kita pasang stetoskop, kemudian kita auskultasi pada kedua paru, yaitu di sini kita dengarkan apakah ada perbaikan atau tidak. Kemudian kita tidak hanya menggunakan stetoskop untuk mendengar, yaitu kita bisa melakukan yaitu perkusi. Kita bisa lakukan perkusi dinding dada, yaitu setelah kita lakukan perkusi, kemudian kita lihat apakah ada perbaikan dinding dada atau tidak. Setelah kita melakukan tindakan torakostomi, yaitu alat-alat semua yang sudah kita gunakan, yaitu kita buang alat-alat yang tadi, kemudian kita letakkan pada tempat sampah medis. Kemudian selanjutnya yaitu kita akan melepaskan handscoon yang kita gunakan, kemudian kita buang pada tempat sampah medis, dan kita akan melakukan cuci tangan. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan kita tidak lupa juga mengucapkan alhamdulillah bahwa pemeriksaan telah selesai.